Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmadita Ilma dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2019. Mohon izin, saya di sini mendapatkan tugas proyek konseling dari dosen saya. Apakah kakak bersedia untuk membantu tugas saya? Tenang saja, identitas kakak saya rahasiakan sesuai kode etik psikologi. Mohon maaf sebelumnya, saya izin mengambil video dari kakak dan silahkan mengisi formulir. Sebelum mengisinya, dibaca terlebih dahulu ya. Formulir ini hanya untuk data dan persetujuan dari kakak sanggup apa tidaknya untuk membantu tugas saya. Perkenalkan, saya P dari Unisula. Saya jurusan PGSD. Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Nampaknya lagi tidak ceria ya hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi kak? Apa ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada saya? Silahkan, siapa tahu bisa lega dan saya bisa memberi motivasi ataupun saran. Namun sebelum itu, saya meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Sebenarnya sih kalau masalah, dibilang masalah pasti ada, cuma yang ingin disampaikan ya mungkin permasalahan yang baru-baru aja saya alami waktu bulan puasa kemarin sih. Saya awalnya tuh nggak tahu permasalahannya apa, tapi tiba-tiba saya ngerasa kayak kok jantungku sakit ya kayak gitu. Terus sudah sekitar dari bulan Januari ke bulan April itu berarti 4 bulan ya. Dan akhirnya saya beranikan diri buat periksa ke dokter. Awalnya dikiranya itu karena asam lambung, karena memang kebetulan saya ada asam lambung. Kemudian setelah 1 bulan itu saya periksa sekitar bulan Maret, 1 bulan itu kok ini saya sudah konsumsi obat, sudah obat habis, tapi tidak ada perubahan sama sekali gitu. Akhirnya saya kontrol lagi, saya tanya dok ini kenapa gitu kan. Kata dokternya bilang ya sudahlah kayak mentok gitu kan. Terus sebenarnya itu masalahnya itu dari keluarga sendiri. Mungkin setelah sampai sekarang saya berpikir koreksi diri, cari tahu lah, merenung gitu sebenarnya apa masalahnya. Ternyata setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan lagi dari masalah-masalah sebelumnya itu masalah yang sama, tapi ini masalah di tahun sekitar 2018-19. Dan waktu itu saya punya pacar, saya masih SMA kan, saya punya pacar, dan di situ dari keluarga tidak suka, terutama ibu yang di sini sebagai, saya mau bilang sumber masalah pun tidak enak ya, tapi memang seperti itu gitu kan. Dan hubungan saya dengan ibu saya pun juga tidak baik-baik saja. Terus di tahun 2018-2019 itu ibu selalu menjudge kayak kamu sering bohong gitu, kamu nggak usah deket-deket sama dia, kamu nggak usah ini, kamu nggak usah itu, dia itu orangnya begini, dia orangnya begitu. Dan ketika kita dekat dengan seseorang kan, terus dilarang, pasti kan kita mau ketemu pun diam-diam kan, otomatis seperti itu. Yang itu yang saya lakukan saat itu. Ya memang betul saya berbohong, tapi kalau misal yang saya rasakan waktu itu kayak, ya kalau misal menegur pun jangan seperti itu gitu kan, sampai membekas di hati, sampai ada trauma tersendiri gitu.
sebenarnya gimana ya, mau cerita ini karena cerita udah lama ya, mungkin vibes-nya pun kurang terasa tapi sakitnya itu masih terasa. Dan setelah 1 tahun 2019 sampai 2019 awal sampai akhirnya 2019 akhir saya menemukan seseorang yang baru yang mungkin menurut saya lebih baik seperti itu kan. Awalnya biasa saja gitu, tapi lama kelamaan ibu sama sikapnya, karena ibu saya itu percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib gitu. Begitu. Jadi percaya dengan orang pintar lah. Kalau dibilang dukun pun gimana ya, orang tua lah. Tapi saya bilang tetap itu dukun karena dia kan pasti tahu semuanya gitu. Dari si orang tua ini bilang kalau pacar saya sekarang itu orangnya pakai pelet lah, pakai apalah seperti itu. Dan kejadiannya terulang sama. Saya ingat ketika puasa kemarin hari Senin, tanggalnya saya lupa, ada acara buka bersama sore, tapi saya berangkat pagi karena memang apa ya, ada tugas kan kelompok, jadi saya berangkat pagi ke kampus buat ngerjain itu. Ya saya izin, kayak saya mau kerja kelompok, sore buka bersama, paling balik malam. Sampai rumah ibu bilang hal yang sama lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan dengan kalimat yang mungkin lebih nggak enak lagi gitu kan. Dan ketika seperti itu jantung saya pun sakit. Jadi mungkin jantung saya sakit karena pikirannya terlalu ini paling ya, tertekan, sangat-sangat tertekan. Sampai pernah ada percobaan untuk bundir itu 2 atau 3 kali di malam yang sama. Jadi saya pulang dari situ malamnya, entah ada masalah lain yang menambah beban pikiran, kayak ya Allah aku nggak kuat gitu kan. Terus saya tiba-tiba kontrol, ngeblank, kayak nggak bisa mikir lagi. Ya Allah, kayak apa ya, udahlah capek, udahlah nggak usah diterusin, udahlah apa sih gitu kan. Kalau pada saat itu posisi saya belum ke ini, belum ke poli penyakit dalam waktu itu, masih mengonsumsi obat untuk penenang pereda nyeri jantung. Dan pada saat itu saya hilang kontrol, hilang kendali. Saya minum obat itu 4 dalam sehari. dalam satu waktu, bukan sehari, dalam satu waktu yang seharusnya 1 hari sekali diminum. Dari malam itu, ketika itu kan saya kayak udah capek gitu kan. Setelah itu saya minum obat 4 kali sekaligus Dalam sehari. itu dalam satu waktu ya. Sekitar jam 12 malam. Dan efeknya itu bukan efek dari minum obat ya, kayak efek dari kemarahannya itu kayak nggak bisa, dia nangis tapi nggak bisa teriak gitu kan. Terus tangan tuh dingin, semua gemetar. Bahkan selain minum obat pun lebih kayak melukai diri sendiri, entah menekan daerah sini, tangan ini, atau apapun itu yang bisa melukai, tapi secara tanpa sadar. Saya baru sadar itu ketika sudah bangun ada bekas di tangannya. di tangan kah, di barusan kemarin juga seperti itu di bagian sini gitu. Jadi setelah kejadian itu ya paginya biasa aja gitu kan, kayak ketika ketemu orang ya biasa aja, tapi ketika sendiri apalagi malam pasti seperti itu. Tiap hari Kak. Tergantung. Misal tidurnya lebih cepat bisa mungkin nggak kepikiran, tapi kalau ketika begadang pun tidak setiap hari kepikiran, tapi pasti ada. Cuma untuk tingkatan melukai dirinya itu
nggak selalu setiap hari seperti itu. Mungkin healing yang pernah saya coba itu apa ya, saya naik motor keluar sendiri entah kemana, sampai habis bensin kah, atau sampai jam 12 malam, atau sampai mana gitu. Awalnya tuh saya pernah merasa apakah saya itu bipolar gitu kan, karena perubahan emosi yang drastis, tidak stabil ya. Dan itu perubahannya sangat-sangat drastis, maksudnya ketika saya diam tidak ada apa-apa, tiba-tiba langsung marah sampai bahkan melukai diri, terus sampai menangis seperti itu. Yang awalnya dari menangis sedih, sangat-sangat sedih, tiba-tiba senang, semuanya kayak tiba-tiba gitu kan. Tapi kan kita nggak saya sendiri nggak bisa menjudge kalau saya itu bipolar gitu kan. Jadi ya kayak untuk controlling diri sampai sekarang kadang susah, meskipun saya sadar di dalam diri saya sendiri kayak saya harus kontrol gitu kan, tapi untuk aktualisasinya kesusahan gitu kak, tanpa bantuan orang lain pun ya nggak semua orang gitu, harus orang-orang yang benar-benar saya percaya, bukan orang dekat loh. Saya mungkin dekat dengan siapa aja, tapi kan saya tidak percaya dengan siapa aja. Bahkan dengan ibu saya pun saya tidak ada menaruh rasa kepercayaan di situ, hanya dengan beberapa orang yang benar-benar saya percaya. Terus ada satu kejadian juga, saya sekitar habis maghrib, belum lama sih, saya di kamar mandi lagi buang air besar, terus kayak tiba-tiba tuh amarah naik gitu kan, di kamar mandi saya marah, saya teriak sampai tetangga saya pun dengar, orang di rumah pun dengar. Dan kebetulan di rumah ada ibu, mbah, sama adik, sama sepupu satu. Mereka langsung ke belakang kan, terus mereka pikir saya kesurupan. Karena dan di situ pun saya kayak sadar gak sadar gitu kan, kayak ya udah pengennya dilepasin emosinya gitu kan. Saya marah, saya banting gayung, banting semuanya gitu. Terus saya sambil nangis teriak. Setelah sudah selesai, tenang, balik ke kamar. Situ pun saya masih sesenggukan, masih nangis. Dibilang sama mbak, kalau ada masalah cerita ya kan, gimana ya, kita mau, yang saya rasakan tuh saya pingin banget cerita sama ibu, tapi untuk pintu komunikasi tuh rasanya tidak lancar, sulit, bukan tidak lancar, sulit. Karena yang saya inginkan sebagai ibu, sebagai orang tua terlebih dahulu yang terlebih terbuka kepada anaknya begitu kan. Dan ketika anak mau bercerita, yang saya inginkan itu ketika saya ingin bercerita, ibu menanggapi dengan terbuka gitu kan. Oke, Dok, nak mau cerita apa gitu kan. Jangan ke kita baru mau cerita udah apa sih kayak gitu kan nggak enak. Jadi kan dari situ sampai sekarang nggak ada keinginan buat cerita. Jadi ya semua masalah, mulai masalah kuliah, percintaan, ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun itu ya saya pendam sendiri. Beberapa kali sempat lepas kontrol, beberapa kali sempat ada percobaan buat bunuh diri. Ya di situ kayak ngerasa sebenarnya aku kenapa sih gitu kan, bipolar kah, atau emang banyak masalah sampai tertekan kah, atau memang sudah gila kah, atau bagaimana kah. Kan kita capek gitu kan punya kehidupan yang seperti ini terus, tapi kita juga pengen keluar dari sisi seperti ini gitu kan, sisi gelap yang ini. Tapi kalau kita nggak ada orang, maksudnya bukan cuma katakanlah misal saya terbuka dengan pacar, tapi bukan cuma pacar aja yang bisa menarik. Saya pengen ibu, keluarga, ada hubungan. bahkan dari pihak keluarga ibu pun dengan hubungan saya dengan pacar saya sekarang sama, nggak setuju, selalu dijudge seperti itu. Saya pernah ditanya-tanya, pacarmu ki jane piye to, pacarmu ki kayak gini, pacarmu kayak ngono kayak kalian ki durung kenal loh, kalian ki durung tahu ngomong langsung loh, kok bisa ngejudge kayak ngono gitu kan.
nggak enak, tapi capek juga sih ya. Ya kalau misal kayak gini ya posisi kan nggak ada masalah apa-apa sama siapapun. Kalau saya cerita seperti ini pun ya biasa aja gitu, tapi kayak nggak semua cerita bisa nggak semua yang sudah saya lewati saya ceritakan, karena nggak tahu kenapa ya kak, nggak bisa ingat semua gitu. Tapi kalau misal pas bener-bener adik lagi ada masalah dengan ibu, dengan siapa, atau intinya dengan inti masalahnya itu pasti lancar, mulai dari awal sampai akhir, sampai masalah sekecil apapun ingat. Tapi nggak tahu kalau kayak gini tuh kayak cuma gambaran besarnya aja, nggak bisa semuanya. Kayak ya udahlah kalau udah, tapi kalau ada masalah langsung tumpah begitu saja, dan semuanya sudah lupa langsung teringat. Gini ya kak, sebaiknya kakak buktikan kepada orang tua kalau yang diceritakan yang diceritakan kakak tadi itu yang diceritakan kakak tadi benar-benar nyata, atau yang dikira orang tua itu salah gitu loh kak. Dibuktikan, terus ikhtiarnya ditambah lagi, dan yang bunuh diri tadi coba dihentikan, ditenangkan agar tidak terjadi seperti itu, bisa mengganggu kesehatan kakak. Seperti itu. Kalau dibilang mengganggu kesehatan sih sudah mengganggu ya, karena memang di sini jantung saya yang kena gitu kan, sampai harus rekam jantung, USG jantung seperti itu. Sampai kalau pas sakit pun kayak ya Allah besok udah nggak ada paling ya, saking sakitnya gitu kan. Ya kalau cerita seperti ini emang sakit ya, jantung saya pun sekarang sakit, tapi ya nggak terlalu sih. Tapi untuk saya mau bercerita pun ya kayak saya mau, cuma dari ibu kadang tuh nggak tahu kenapa ya, kayak masih susah, atau sayanya yang kurang percaya diri, atau sayanya masih belum percaya, atau bagaimana. Kayak yang susah itu komunikasinya. Kalau ikhtiar sudah, semua sudah dicoba semaksimal mungkin. Ya lebih ke komunikasi aja sih ya. Kalau orang lihat kan terutama teman-teman saya gitu kan pasti bilang kok mulus temen sih gitu kan, kok uripmu kayak gak ada masalah gitu. Jadi mungkin cerita saya cukup di situ saja, karena memang tidak semua bisa saya ingat dengan jelas seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kurang lebih gambaran besarnya sih seperti itu. Baik kak, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya kalau kakak bersedia. Bisa nanti tinggal kita atur jadwalnya saja, dan semoga ada solusi yang lebih baik lagi gitu kan ya. Dan sudah ada perubahan di saya gitu. Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam. Malam.